Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7, di mana pembahasan yang kami dapat adalah membahas tentang bahasa, yakni bagaimana perkembangan bahasa terhadap anak dari lahir sampai anak itu dewasa. Bagaimana cara, intinya banyak yang akan pembahasan kita pada hari ini, dari pengertian bahasa, terus faktor-faktor, terus bagaimana caranya orang tua itu menstimulus anak supaya bahasanya itu lancar seperti itu. Langsung saja saya sebagai moderator akan memperkenalkan para penyaji yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Saya sendiri Imratul Hasanah sebagai penyaji pertama, dan untuk penyaji kedua adalah saudari Mar'atus Sholihah. Langsung saja, saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan tentang bagaimana pengertian bahasa, kemudian faktor-faktornya, terus cara menstimulus, terus fungsi bahasa itu apa, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai penyaji pertama itu akan menjelaskan pengertian bahasa atau bahasa itu apa, terus faktor-faktor bahasa, kemudian itu fungsi bahasa, dan yang terakhir adalah tahapan perkembangan bahasa, di mana pengertian bahasa adalah mencakup setiap sarana komunikasi dengan menyimpulkan pikiran perasaan untuk menyampaikan makna pada orang lain. Yakni bagaimana seseorang atau anak itu menyampaikan perasaannya atau menyalurkan apa yang sedang ia pikirkan kepada orang lain melalui komunikasi. Dan ini cara penyampaian bahasa itu ada beberapa faktor, diantaranya adalah kesehatan, intelijensi, terus kemudian jenis kelamin, hubungan keluarga, dan yang terakhir adalah urutan kelahiran. Dimana kesehatan itu mencakup kesehatan fisik maupun batin anak itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak. Misalnya ya, kalau misalnya itu ada mulutnya itu sedang sakit atau ada gangguan pada otak, itu pasti akan berpengaruh terhadap kefasihan, bagaimana seorang itu berbicara. Misalnya otak itu pasti beda, cara penyampaian bahasanya itu pasti beda dengan orang yang normal seperti itu. Dan untuk yang kedua adalah intelijensi, dimana di sini adalah tingkatan kecerdasan seseorang. Misalnya itu pastilah ada perbedaan antara orang idiot, terus orang jenius, orang biasa, itu pasti ada perbedaan bagaimana ia menyampaikan pendapat atau menyampaikan komunikasi kepada orang lain, itu pasti ada perbedaan kelancarannya seperti itu. Pasti ada perbedaan dalam kefasihan, dalam bagaimana ia menyampaikan kepada orang lain, seperti itu. Dan untuk jenis kelamin itu seperti yang sudah sering kita dengar atau kita ketahui bersama, itu bahwasanya perempuan itu lebih cerewet dari laki-laki, seperti itu ya. Dan untuk hubungan keluarga, di sini hubungan keluarga itu sangat berpengaruh bagaimana ia menstimulus anak, bagaimana ia mengajak komunikasi terhadap anak, seperti itu. Itu pasti akan berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak. Misalnya orang yang sering diajak komunikasi oleh orang tuanya, itu pastilah lebih cepat anak itu bisa berbicara atau lebih fasih ketika ia menyampaikan kepada orang lain, seperti itu. Dan untuk hubungan keluarga di sini, ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak, terutama seorang ibu. Intinya bagaimana seorang ibu itu mengajak anak berbicara pas ia berada dalam kandungan, kemudian pas anak baru lahir, bagaimana seorang ibu itu mampu mengajak bicara bayi, seperti itu. Dan pas anak
mulai mengenal bahasa atau mulai berbicara itu bagaimana seorang ibu itu mengenalkan kosakata baru terhadap anak seperti itu. Dan biasanya itu anak kan sering bertanya kalau ia mulai berbicara. Nah, di sini bagaimana seorang ibu atau keluarga yang lain seperti ayahnya, kakaknya itu tidak membentak. Intinya harus terus menjawab pertanyaan anak seperti itu. Dan kemudian untuk fungsi bahasa ini yakni untuk menerapkan apa yang dirasakan dan difikirkan. Bagaimana? Seperti itu. Dan untuk tahapan perkembangan bahasa itu ada dua. Yang pertama pralinguistik, yang kedua itu linguistik. Di mana pralinguistik ini adalah intinya sebelum anak itu mengenal bahasa, sebelum anak itu mengenal kosakata, seperti menangis, seperti itu kan sebenarnya pas bayi misalnya itu sebenarnya itu kan menyampaikan apa yang ia rasakan kepada ibunya atau orang-orang sekitar. Hanya saja bahasanya itu berbeda dengan kita. Yakni kalau bayi itu hanya bisa menangis, kalau kita itu kan sudah banyak mengenal kosakata. Jadi kita itu bahasa kita itu menggunakan kata-kata seperti itu. Nah, untuk kedua itu linguistik, menerangkan kata tapi tidak sempurna. Yani anak itu sudah mulai bisa bicara, hanya saja itu belum sempurna, belum seperti kita seperti itu. Anak di sini bedanya dengan pralinguistik ini sudah bisa mengenal kata, mengenal kosakata, hanya saja belum fasih seperti itu. Dan kenapa di sini berhenti hanya di linguistik, soalnya ini kan pembahasannya anak usia dini ya. Dan kalau setelah itu sudah pembahasan lain seperti itu. Mungkin hanya ini dari saya. Untuk selanjutnya saya pasrahkan kepada saudari Mar'atus Solihah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aspek-aspek bahasa di sini meliputi 4 macam. Yang pertama menyimak, yang kedua berbicara, dan yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Hambatan di sini stimulusnya kurang maksimal dikarenakan dari orang tua terhadap anak karena kesibukan kerja. Yang kedua faktor internal, yakni dari si anak sendiri. Stimulasi yang pertama, orang tua harus meluangkan waktu lebih banyak untuk anak. Dan yang kedua, menyediakan alat-alat yang sekiranya dapat merangsang dan dapat melatih bahasa anak. Mungkin hanya ini dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.